selanjutnya Bapak Ibu sekalian dipersilahkan mengajukan pertanyaan baik itu melalui chat ataupun juga melalui live. Yang mau bertanya secara lisan dipersilahkan, dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, Dr. Andiani akan menjawab pertanyaan yang lebih dulu, yang masuk banyak, sudah lebih kurang 8 orang tanya ke Dr. Andiani, akan dijawab lebih dulu. Dipersilakan Dr. Andiani. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan materi sampun dijawab ya Dok di chat, bahwa nanti akan dibagikan untuk materi baik via WA group maupun yang belum masuk ke WA group bisa menghubungi kontak ya. Untuk pertanyaan dari Dr. Muhammad Hud mengenai penutupan rumah sakit, bagaimana, apakah memungkinkan bila nakesnya ini banyak yang terkena begitu ya. Jadi menurut hemat kami, untuk apa tindakan yang kita perlukan untuk menanggapi situasi tersebut? Tentunya setiap rumah sakit memiliki beban dan kebijakan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kesiapannya masing-masing dalam menghadapi situasi di mana para nakesnya ini banyak yang terkena COVID-19. Tapi di sini ada 2 poin penting yang juga ditanyakan oleh Dr. Muhammad Hud. Yang pertama adalah bagaimana mencegah nakes tertular. Mungkin seperti di slide yang kami sampaikan di awal, bahwa kita perlu sekali memastikan mengenai kewaspadaan standar, di mana poin terpenting bagi nakes adalah bagaimana nakes bisa menggunakan APD secara tepat, sesuai dengan level yang dibutuhkan, dan sesuai dengan beban yang harus dijalankan. Dan hal ini banyak sekali jurnal yang sudah menunjukkan bahwa proses penularan atau proses seorang nakes ini terjangkit COVID-19 itu adalah diproses pada waktu melakukan pelepasan APD. Nah, hal-hal ini tentu bisa diantisipasi dengan cara bagaimana dilakukan pengulangan pelatihan mulai dari pemakaian hingga pelepasan APD. Juga tadi termasuk pengaturan untuk tata laksana pembuangan, kemudian reuse, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memastikan kesiapan lingkungan. Kesiapan lingkungan tadi di atas ada poin di mana udara, kemudian kecukupan air, dan permukaan sentuh. Ini yang perlu kita pastikan. Jadi, kapan rumah sakit itu bisa dibuka kembali adalah apabila SDM-nya secara individu sudah sangat aware dengan APD-nya, dan yang kedua, lingkungan rumah sakit sendiri sudah sangat siap. Lingkungan tersebut yang paling penting ya 3 poin tadi, yaitu kondisi udara, kemudian air, dan permukaan sentuhnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai evaluasi perhitungan beban kerja. Permenkes nomor 8 tahun 2014 mengacu pada WHO tahun 2010 itu sudah menetapkan bagaimana sebuah rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan perhitungan beban kerja terhadap nakes. Ada 8 poin yang perlu kita cermati dan harus dilaksanakan terutama di rumah sakit. Yang pertama adalah memahami mengenai prioritas jenis nakesnya. Nakes-nakes apa saja yang dibutuhkan pada kondisi khusus, pada kondisi-kondisi pandemi, dan pada tindakan-tindakan khusus. Kemudian yang kedua adalah waktu kerja. Bagaimana waktu kerja ini diatur sedemikian rupa, biasanya akan disesuaikan dengan jumlah SDM yang ada, atau jam buka pelayanan kesehatan tersebut. Yang ketiga adalah mengenai definisi kemampuan atau definisi aktivitas pekerjaannya. Perlu dipahami bagi pemilik klinik ataupun pemilik rumah sakit ataupun pemangku kebijakan tertinggi di rumah sakit. Ada 3 aktivitas yang harus dibedakan dengan sangat tegas, terutama di kondisi KLB seperti saat ini, yaitu aktivitas utama nakes, kemudian aktivitas penunjang, dan aktivitas tambahan. Kenapa ini sangat diperlukan? Kadangkala untuk rumah sakit yang SDM-nya tidak terlalu besar, masih rumah sakit kecil, ada 1 atau 2 orang nakes yang ini merangkap. Kalau ruangannya tidak terlalu penuh, maka nakesnya bisa bergeser ke ruang isolasi atau sebaliknya. Nah, kondisi change ini perlu dipedomani atau dibuatkan SOP khusus, dibedakan mana yang masuk aktivitas utama, mana yang masuk aktivitas penunjang, dan mana yang masuk aktivitas tambahan. Kemudian poin selanjutnya adalah standar aktivitas. Setiap nakes, dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang lain seperti ahli gizi, radiologi, dan seterusnya ini sudah memiliki standar beban kerja masing-masing. Kemudian mengenai kelonggaran,
waktu istirahat, waktu libur, ini perlu ditinjau ulang untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan analisa berkala. Seperti disampaikan di Permenkes nomor 81 tersebut, apabila memungkinkan sebaiknya analisis beban kerja ini dilakukan secara kontinu paling tidak 1 bulan sekali. Tapi pada kondisi pandemi atau ada kejadian khusus bisa dilakukan dalam 2 atau 3 hari. Bahkan setiap hari bisa dilakukan evaluasi beban kerja. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kebutuhan rumah sakit rujukan, perlu tambahan atau tidak. Kami rasa mungkin ini perlu ada peninjauan ulang dengan melakukan komunikasi lintas sektoral seperti yang disampaikan oleh Dr. Lili tadi. Cuma di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ada kondisi di mana ada kecenderungan keseimbangan antara penggunaan nalar logika kita dan pusat pengaturan emosi kita. Itu kadangkala itu amigdala kita itu pada kondisi seperti ini juga sangat mendapatkan stimulasi yang besar dari lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai tenaga kesehatan dalam kondisi seperti ini, kalau rumah sakitnya bukan rumah sakit rujukan, cenderung akan memilih overdiagnosis, udah rujuk aja gitu. Tapi untuk rumah sakit rujukan, karena memang bebannya sudah sangat tinggi, akan cenderung lebih lower diagnosis. Jadi kalau bisa isolasi mandiri, bisa dirawat di rumah sakit penerima pertama, silahkan dirawat di sana. Nah, kondisi ini yang perlu distabilkan kembali, baik di rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit penanganan utama atau pertama. Ini akan sangat erat singgungannya dengan bagaimana mutu PPI di rumah sakit tersebut dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mayang Sari. Bagaimana pemeriksaan status kesehatan nakes mengenai kesiapan nakes? Untuk pemeriksaan status kesehatan nakes, Dok, tadi sekali lagi kami rasa setiap rumah sakit memiliki kebijakan masing-masing. Tapi kalau misalnya nakes ini tadinya sudah menjalani isolasi atau dia sudah terjangkit begitu, nah kemudian akan masuk lagi ini kapan? Ya perlu dilakukan pemeriksaan ulang, dipastikan bahwa kondisinya adalah sehat. Nah sehat ini kan tentunya tergantung dari kondisi nakes tersebut. Kalau misalnya sudah dicurigai terkena COVID, ya maka kita perlu lakukan rapid, bahkan kita perlu lakukan swab tentunya dengan koordinasi dengan dinas kesehatan atau rumah sakit rujukan terkait. Kalau belum bisa dipastikan sehat 100%, ya kita menggunakan alur yang di atas tadi, Dok. Kontak erat dibagi menjadi 2, ada kontak erat dengan resiko ringan dan ada kontak erat dengan resiko tinggi. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Fatul Mujib mengenai rapid test. Apakah diperkenankan dokter praktek pribadi atau klinik melakukan pemeriksaan rapid test? Jawabannya akan berkenaan dengan 3 komponen penting, Dok. Yang pertama adalah mengenai etika pelayanan. Kalau saya rasa masalah legalitas tentu setiap bagian dari kita secara individu sudah memahami bagaimana secara legalitas. Tapi dari etika pelayanan ini perlu kita jaga. Jangan sampai seperti yang disampaikan Dr. Lili tadi mengenai kebijakan kesehatan. Jangan sampai kondisi kita sudah sulit, kita memanfaatkan situasi ini. Jadi etika pelayanan perlu kita kedepankan. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan keselamatan atau kondisi pasti bahwa kita sebagai nakes ini betul-betul mampu dan betul-betul siap untuk memberikan pelayanan. Jadi kalau dirasa rapid itu sudah dapat dikomunikasikan dengan baik dengan pasien dan tidak menyalahi etika pelayanan, tidak menyalahi secara legalitas, dan itu mengandung komponen penting yaitu keselamatan kita. Misalnya dokternya praktek sendiri, kemudian kita sudah curiga bahwa pasien itu COVID, tentunya kita akan meng-KIE pasien untuk rujuk secara mandiri. Nah, tapi kadang-kala pasien tidak berkenan, Dok bisa tidak saya diperiksa di sini? Kalau saya udah dinyatakan positif atau memang betul saya ODP atau BDP, oke saya baru mau geser ke rumah sakit. Nah, kita mungkin bisa melakukan rapid dengan KIE yang tepat. Sekali lagi dengan KIE yang tepat. Tapi hal ini juga akan masih sangat bersinggungan dengan bagaimana kita memperoleh rapid test tersebut. Apakah ada keuntungan yang sifatnya itu akan menjadi keuntungan pribadi, atau kalau rumah sakit itu pengadaan sendiri rapidnya, itu akan ada pelaporan khusus di mana keuntungan-keuntungan tersebut digunakan kembali untuk kepentingan pelayanan, seperti penyediaan APD yang tidak di-cover oleh pemerintah. Karena untuk rumah sakit non-rujukan itu masih secara swadaya pengadaannya. Kemudian pertanyaan dari Dr. Cynthia Puspa. Apakah ada form khusus untuk pelaporan praktek mandiri? Ada, Dok. Jadi di panduan
Kementerian Kesehatan di panduan yang revisi keempat itu sudah cukup lengkap beberapa contoh-contoh, ada sekitar 11 sampai 14 formulir yang itu khusus untuk rumah sakit, khusus untuk laboratorium, khusus untuk dokter praktek mandiri. Kalau saya tidak salah, mohon koreksi, sekitar ada 2 pelaporan, yaitu pelaporan tentang pelaporan harian dan pelaporan rujukan. Itu yang harus disiapkan oleh dokter praktek mandiri dan dikoordinasikan dengan puskesmas di wilayah praktek dokter tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir dari Dr. Febriadi mengenai PCR, bagaimana karena sangat terbatas. Betul sekali dok, untuk PCR saat ini kan masih ada beberapa fasilitas kesehatan saja yang mampu melaksanakan ini. Ditambah sekarang sudah cukup kita tahu ada mobil-mobil yang bisa melakukan pemeriksaan PCR. Lalu apakah rumah sakit diperkenankan? Saya rasa dengan kondisi saat ini, kalau tujuannya sama ya dok, tujuannya sama-sama secepat mungkin kita menangani ini, saya rasa tidak ada masalah kalau misal memang rumah sakit itu mampu. Contoh rumah sakit swasta yang memang cukup mampu dan pasiennya juga berkenan, sekali lagi dengan KIE yang tempat berkenan, daripada ngantri, daripada apa ingin kepastian segera, silakan monggo, tidak ada masalah, asalkan sekali lagi itu terlapor. Yang jadi masalah adalah apabila suatu rumah sakit atau klinik pelayanan kesehatan dia melakukan pemeriksaan PCR, melakukan pemeriksaan rapid test, kemudian ada pelaporan yang tidak dilaksanakan secara disiplin, itu akan ada penyimpangan-penyimpangan, baik tadi penyimpangan secara keuntungan atau profit bisnis, ataupun penyimpangan secara data kesehatan. Kan ada kepentingan-kepentingan juga biasanya di situ. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi untuk menjawab apakah PCR ini bisa dilakukan di rumah sakit, kalau tujuannya untuk memberikan surat keterangan sehat, mungkin saya rasa tidak bisa ya dok, seperti yang disampaikan di PPT tadi di depan, karena sekalipun PCR ini sebagai gold standar, kalau sifatnya itu bukan rumah sakit rujukan, itu kita agak sulit atau kita harus lebih berhati-hati untuk memberikan surat keterangan bebas COVID. Tapi kalau surat keterangan sehat bisa dok, karena surat keterangan sehat kan pemeriksaannya tidak hanya untuk COVID, tapi untuk kondisi sehat pasien secara umum. Baik, mungkin itu Dr. Subur. Terima kasih Dr. Andiani. Mungkin ada satu pertanyaan yang tersisa tadi akan dijawab oleh Dr. Lili. Sekaligus Dr. Lili juga akan menjawab pertanyaan dari Dr. Retno Lestari. Namun sebelum Dr. Lili menjawab, Dr. Wienta sudah mau siap menjawab pertanyaan dari Dr. Edi Sustio Budi dan Dr. Retno Lestari. Dipersilakan Dr. Wienta. Terima kasih dok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Edi. Kenapa kulit hitam ini lebih banyak menderita COVID-19 dibandingkan kulit putih? Dari penelitian di Amerika Serikat, ini membuktikan bahwa masyarakat kulit hitam itu lebih banyak bekerja di sektor yang penghasilannya lebih kecil daripada kulit putih. Sehingga dengan penghasilan yang lebih kecil ini, mereka lebih banyak tinggal di daerah yang padat penduduk, akses ke sanitasi kurang, dan kebanyakan tidak mempunyai asuransi kesehatan. Jadi itu alasannya. Jadi bukan etnis yang menyebabkan seseorang terinfeksi COVID, bukan. Tetapi ada di balik etnis ini ada apa, begitu penjelasannya. Kemudian kalau di Inggris, penelitian dari British Medical Association terhadap 150 tenaga kesehatan, kenapa yang lebih banyak terkena COVID-19 adalah dari etnis Burmi, yaitu Black, Asian, dan minority etnis, itu karena mereka lebih stres dan cenderung kurang berani mengungkapkan bahwa mereka APD-nya ini kurang lengkap, begitu dok. Jadi di referensi sudah ada, di referensi nanti dokter bisa membaca penelitian lengkapnya. Jadi mereka lebih mudah stres dibandingkan etnis kulit putih, dan jika APD-nya ini kurang lengkap, mereka lebih tidak berani untuk protes, begitu yang terjadi di Inggris. Kemudian pertanyaan dari Dr. Retno menyangkut stigma COVID-19 dibandingkan dengan ODGJ, karena kenapa stigmanya lebih besar? Karena ODGJ ini sudah lama dok, kita hidup dengan ODGJ, kita anggap biasa saja dan tidak menular. Sedangkan COVID ini akut, sangat cepat, sangat menular,
dan bisa menyebabkan kematian. Mungkin itu yang menyebabkan stigma menjadi lebih tinggi. Dan ini nanti berkaitan dengan pertanyaan Dr. Retno untuk Dr. Lili. Kalau untuk penjelasannya ke masyarakat bagaimana, mungkin kita perlu lebih meningkatkan prevensi. Kita jelaskan ke masyarakat bahwa yang paling penting adalah prevensi di tatanan rumah tangga yang terkecil, dengan cuci tangan, kemudian stay at home, dan melakukan kegiatan positif. Kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker dan sebagainya. Serta kalau masyarakat selalu memandang dari segi ekonomi, perlu kita jelaskan bahwa kalau kita tidak sakit, itu berarti kita sudah bisa save money itu puluhan juta rupiah gitu. Kalau kita harus bayar sendiri. Nah, kebetulan ini kita ditanggung pemerintah ya perawatannya. Seandainya kita harus bayar sendiri, kalau kita sakit, dirawat di rumah sakit sampai butuh ventilator, itu jutaan rupiah. Jadi kalau kita bisa mencegah supaya kita tidak sakit, sebenarnya kita itu sudah sangat save money gitu. Itu harus kita jelaskan juga ke masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wienta. Berikutnya Dr. Lili, silakan. Terima kasih Prof. Erik atas masukannya. Memang selain kita mempertimbangkan cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis, untuk PSBB dan lockdown tentu banyak pertimbangan lainnya. Antara lain kalau lockdown itu semua aktivitas di negara tersebut atau di wilayah tersebut harus ditutup. Dan yang menetapkan lockdown ini adalah pemerintah pusat. Otomatis yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat untuk menyediakan kebutuhan hidup seluruh masyarakatnya selama waktu lockdown, dan ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar di samping biaya-biaya lainnya. Sedangkan kalau PSBB ini keputusannya atau yang mengajukan adalah pemerintah daerah, sehingga yang bertanggung jawab adalah yang mengajukan tersebut. Pemerintah pusat hanya membantu, namun tanggung jawab berada di pemerintah daerah yang mengajukan PSBB tersebut. Dan dalam PSBB ini masih memungkinkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, pasar tradisional masih ada dan sebagainya, sehingga ekonomi tidak benar-benar pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masih ada di negara di wilayah tersebut, di wilayah yang dilakukan PSBB ini. Mungkin demikian Prof. Terima kasih. Untuk Dr. Retno, kalau ditanya strategi komunikasi mana yang paling efektif? Sebenarnya, menurut teori yang paling ideal itulah ada strategi komunikasi menggunakan edukatif, tapi itu paling lama. Dan yang paling cepat adalah strategi koersif. Tapi kalau dikaitkan dengan keadaan ekonomi, bagaimana? Ya, tadi persuasif, diberi iming-iming uang BLT supaya mereka tetap stay at home, diberi iming-iming sembako supaya mereka tetap stay at home. Namun kenyataannya pada saat mereka untuk mendaftarkan mendapatkan BLT, itu juga mereka telah melanggar peraturan protokol kesehatan lainnya, ya, berimpit-impitan ya dan sebagainya, dan juga banyak yang nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, inilah masalah kita bersama. Masyarakat kita yang tercinta, Indonesia dengan keberagamannya, seperti tadi dalam distribusi normal, kecepatan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, ini adalah kelompok largat ataupun kelompok yang lead majority, dan kelompok-kelompok ini yang biasanya memang adalah kelompok yang membutuhkan bantuan tersebut, dan kita tahu kelompok itu adalah kelompok yang paling sulit untuk berubah perilakunya. Tapi apapun keadaannya, ini adalah warga negara Indonesia, negara kita yang tercinta. Mari kita bersama-sama, pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk bisa menanggulangi COVID secara bersama-sama. Terima kasih, Dr. Retno. Baik, terima kasih Dr. Lili, Dr. Andiani, Dr. Wienta atas presentasinya dan teman-teman atas pertanyaannya, dan khususnya juga sedikit menjawab yang disampaikan oleh Dr. Prof. Erik Gumilar tadi. Dr. Windu juga sebagai narasumber atau konsultan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga beliau ikut memberikan masukan bahwa penetapan perpanjangan PSBB di Surabaya Raya sampai Jilid 3. Dan juga banyak teman-teman di sini, baik itu Dr. Andiani, bekerja untuk teman-teman yang lainnya, baik itu di klinik, baik itu di rumah sakit,
dan Dr. Wienta dan teman-teman lainnya dari PDK 3MI, bahkan juga dari ID Surabaya, sudah selalu melakukan aktivitas dalam situasi ini, menyumbangkan ilmunya, berbagi ilmunya. Dan khususnya untuk yang tadi mengenai SPO di rumah sakit, tentunya kalau itu dibahas di sini tidak cukup waktunya, karena waktunya sangat pendek, tapi ini kita berbicara secara global, hanya dalam waktu yang sangat pendek dalam tinjauan kesehatan masyarakat. Dan mungkin kalau nanti teman-teman membutuhkan bisa disampaikan ke ID Surabaya, diadakan lebih detail, ya. Bahkan waktunya pun belum cukup sebetulnya. Tadi disampaikan Dr. Lilik bahwa ada bahasan kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan, bahkan gizi pun itu belum terbahas. Namun waktu ini sudah sangat panjang, hampir jam 12, dan saya kira waktunya kita mengakhiri webinar ini. Dan atas nama panitia, atas nama ID Surabaya, atas nama PDK 3MI, pengurus regional 5, atas nama teman-teman narasumber, kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang memuaskan, bahkan mungkin mengecewakan harapan Bapak Ibu sekalian. Namun kami juga bekerja, kami juga mengabdi pada bangsa, pada negara ini dalam diam. Kami berjuang dalam diam, tapi kami tetap bekerja. Dan pandemi COVID-19 ini bukan melulu tanggung jawab pemerintah. Ini adalah bencana umat manusia, bencana dunia, bencana negara. Jadi tidak mungkin kita bebankan hanya menuntut pemerintah. Ini adalah bencana kita bersama. Mari kita bergandeng tangan bersama. Baik itu sektor pemerintah, baik itu sektor swasta maupun masyarakat, kita sama-sama bekerja bersama. Apalagi kita mempunyai falsafah Pancasila yang baru kita peringati kelahirannya. Mari kita berjuang bersama untuk menyelamatkan bangsa ini dan umat manusia dari bencana ini. Merdeka! Nah, akhirnya kami mohon izin menutup acara webinar kali ini. Kalau nanti akan ada permintaan lain, silakan diampu ke ID Surabaya. Dan saya mohon izin Dr. Febri di Malang untuk berkenan menutup acara ini. Ya. Dr. Febri, masih ada? Nah, silakan, Dr. Febri, ini komandan saya ini, pengurus pusat PDK 3MI. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Subur. Yang saya hormati para sumber, Prof. Eri yang sudah memberikan masukan baiknya, dan saya apresiasi kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan webinar kali ini dari ID Surabaya, Dr. Rahmana, dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung seperti yang disampaikan Dr. Subur tadi. Dalam diam kami tetap bekerja, kami tetap berupaya, kami tetap berikhtiar, dan kepada rekan-rekan sejawat yang berada di rumah sakit, berada di klinik, yang memberikan penanganan maksimal kepada para saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, untuk senantiasa memberikan kekuatan kesehatan dan senantiasa berhati-hati. Acara ini sangat baik sekali, dan sekali lagi kita mungkin berharap bahwa acara ini bisa berlangsung di kemudian hari dengan dengan tadi live diskusi. Mungkin seandainya bisa, kalau tidak bisa ya tentunya dengan keterbatasan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi positif kepada masyarakat semua. Akhir kata, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada panitia, kepada Dr. Subur sebagai komandan sesungguhnya adalah Dr. Subur, karena beliau yang handle ini semua sampai terlaksana dengan begitu baiknya. Terima kasih. Akhir kata, saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah, alamin.
dan semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.